Kalau begini jelas nggak? Suara lebih bagus ya. Di tempat saya hujan lebat, luang Johor, Masya Allah. Jadi kecil suaranya, yang tadi keras jelas. Bu Im, Bu Im yang dari, oh Bu Im Malang ya. Kalau begini kurang jelas juga, Bu Im. Bentar, bentar. Yes, satu dua, satu dua. Nah, kalau begini gimana? Bagaimana dengan begini? Suara dan gambarnya bagus, siap. Alhamdulillah, suara dan gambarnya bagus. Padahal waktu saya juga sudah tinggal 2 menit lagi nih, sudah saya serahkan ke dokternya. Baik, Bapak Ibu. Ah, ini coba saya ingin tanya-tanya dulu. Yang dari Johor, Kakak Fauzia nih. Kak Fauzia, lagi hujan lebat ya di sana ya? Mungkin bisa bisa open audio juga nggak apa-apa sih Kak. Lagi hujan lebat, tapi suara masih kedengaran jelas ya? Johor suara jelas. Oh, afan. Ini afan. Afan abang. Oh, Fuzia. Afan. Suara jelas ya Kak? Suara jelas. Suara jelas ya. Baik. Di Johor ini lagi nonton bareng atau sendiri-sendiri nih Bang? Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Di rumah masing-masing ya. Barangkali mungkin lagi apa lagi berkumpul terus ada yang mungkin bisa dianggenalkan karena memang di Malaysia ini cukup 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 apa ya antusiasmenya juga cukup cukup menarik dan cukup kompak. Barangkali mungkin yang di tempat yang tidak terlalu jauh mungkin bisa bergabung dua, tidak harus banyak orang, mungkin 3 atau 4 orang, sambil nanti setelah setelah pemaparan selesai mungkin bisa sambil mempraktekkan apa yang baru saja kita terima sama-sama. Betul, di rumah sendiri. Iya, sama. Kami pun juga di rumah sendiri. Baik, Bapak Ibu, kalau yang dari ya, Bu Im apa kabar Bu Im? Bu Im Batu, Malang, sehat ya Bu? Ada dari mana lagi ini ya? Memang dari 46 yang banyak justru dari negeri Kelantan ya. Oh, Masya Allah. Ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Jakarta. Aduh, Abang Anung, Pak Rahman, Pak Asep, Lingkungan, Pak Sujati, Bu Diah, Sidarti, Pak Dodi. Masya Allah, Pak Dodi. Sehat, Pak Dodi. Alhamdulillah Pak. Sehat. Alhamdulillah lah saya ketemu ini sama Pak Dodi ini. Mas Sehat Mas Madu Ozi. ini selalu senyap nggak pernah ada komentarnya. Mbok iya sekali-sekali komen apa gitu Mas. Mbak Muhammad. Sehat Mas Madu, lagi di kantor atau di mana nih Mas? Lagi di kantor lagi. Jadi, Oh lagi di kantor. Siap, siap, iya. siap. Pak Rahmat Sidoarjo. Ini Ustadz Rahmat atau Upitin? Zulaihan. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah? Siap? Oke, baik. Baik Bapak Ibu, marilah kita sama-sama dengarkan untuk sementara. Kita dengarkan dulu pemaparan dari Dr. Kurnia mengenai materi pada hari ini yaitu tentang GERD dari sudut pandang medis dan juga akan langsung disambung dengan bagaimana dari sudut pandang medis. Monggo, silakan Dr. Kurnia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana musyrikun. Sallallahu la ilaha illallah wa nabiyya ba'da.
Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, ini yang offline baru hadir, baru mulai hadir makanya tunggu sebentar. Ya. Alhamdulillah. Nah, barakallah Bu Nono. Tadi berempat jalan soalnya. Iya, enggak apa-apa. Nanti di anu sekalian, dibenterin sekalian. Ya. Anu, dulunya yang kendor buka banget lantarnya sakit. Ya, alhamdulillah. Ahlan wasalan untuk yang ikut Zoom dan ahlan wasalan yang offline ya. Alhamdulillah semakin banyak yang hadir ya. Kalau kemarin bisa sampai 100 full, alhamdulillah sekarang segini aja sudah banyak ya. Dan artian saya agak khawatir kemarin ketika memang kalau malam kita bisa full Zoom ya karena memang eh, semua tidak ada aktivitas, tidak ada kerja. Tapi kalau posisi lagi seperti ini ya kalau kita ada perubahan dosnya, ya nggak bisa kalau malam kasihan yang ibu-ibu ya. Bahaya, jadi memang terpaksa siang dan memang kita biasanya malah jam 10. Jam 10 itu, tapi ini kita undur karena tadi pagi saya ngajar renang dulu, kemudian masih ada urusan ya di baru bisa siang. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk semakin belajar. Jadi adanya sharing-sharing ini bukan berarti saya lebih paham tidak ya, tapi kita sama-sama berdiskusi tentang kasus, sama-sama cerita bagaimana menangani pasien. Mungkin nanti akan ada sharing-sharing atau pertanyaan yang kita bahas. Nah, itu feel free aja untuk tanya ya tentang kasus apa aja boleh. Ya mungkin dok luar tanya di luar kasus ya, monggo silakan ya. Itu sudah sering kalau saya ngasih penyuluhan mesti pertanyaannya pasti di luar kasus. Ya, tapi insya Allah ini adalah sebenarnya materi pertama yang saya berikan ketika kita mulai mengawali ada studi kasus setiap hari Rabu di Gria Sehat saya. Jadi Gria Sehat dokternya itu memang kita buka sebebas-bebasnya kalau mau magang ya disilahkan. Memang pasien tidak banyak, tapi dari situ kita eh, setidaknya ada tidak banyak, tapi kita sering mendatangi pasien. Artinya apa? Kita sering bikin baksos, kita sering mengadakan terapi bersama di luar ya di luar, maka di situ bisa gabung untuk saling belajar ya. Maka di sini kita ingin membahas eh, dari sekian pasien yang kita terapi, maka sebenarnya bagaimana sih eh, kelemahan rata-rata kalau saya lihat kelemahan pastor pun adalah kurang bicara, ya, kurang komunikasi, gitu ya. Sama sebenarnya dokter juga rata-rata kayak gitu ya. Rata-rata dokter kayak gitu ya. Jadi kalau ke pasien gitu cuman keluhan apa? Resep selesai, resep selesai. Ya, sama. Rata-rata kalau saya lihat ketika pastor terapi, maka yang kurang adalah edukasi atau penjelasan tentang penyakit ke pasien. Kenapa? Mungkin karena memang pemahaman kita tentang suatu penyakit mungkin kurang gitu ya, atau mungkin apalagi kalau masih baru belajar gitu ya suruh nerangin ya nggak ngerti gitu ya. Makanya setidaknya kita dengan mempelajari beberapa penyakit kita punya wawasan yang lumayan luas tentang keluhan pasien. Dan GERD adalah atau sakit lambung adalah penyakit yang paling sering terjadi. Kalau tadi Rozi bilang 8/10, iya memang ya. Kalau kita di Indonesia rata-rata kalau dari segi TCM, ilmu pengobatan Cina, rata-rata orang Indonesia itu tipe badannya tipe tanah, artinya apa? Banyak yang sakit lambung, gitu ya. Gitu. Jadinya memang dan GERD ini semakin lama semakin banyak ya. Ada beberapa kasus kemarin juga saya terapi itu GERD-nya, tapi nggak selesai karena nggak mau share. Tapi ada nanti akan kita share kasus pasien yang kita tangani ya, dan itu mulai dari awal sampai hanya alhamdulillah setelah 3 bulan baru bisa rilis. Coba bayangkan deh kita terapi 3 bulan. Tapi alhamdulillah bisa ya bisa sembuh alhamdulillah. Nah jadi bagaimana sudut pandang medis dan pas sebagai solusinya? Kalau kita lihat pasien lambung sakit lambung itu semakin lama dia akan semakin banyak obat ya, datang ke dokter kasih obat, kasih obat, datang ke dokter kasih obat lagi sampai saya punya pasien itu pas periksa ke saya itu dia sudah ke 3 dokter. Kebetulan ke saya periksa di IGD ke saya gitu ya. Loh Bu, ini obatnya sudah ada semua gitu. Saya mau kasih obat apa lagi gitu ya, karena sudah lengkap, sudah ada lansoprazol, sudah ada ranitidin, sudah ada macam-macam, bahkan sampai obat namanya Braxi, apa ada obat paten yang memang sudah paling bagus gitu ya. Ya kan, otomatis saya bingung gitu. Tapi alhamdulillah karena kita punya latar belakang PAZ ya sudah di IG saya terapi aja. Terapi, alhamdulillah cuman 2 gerakan itu beliau sudah enak banget. Insya Allah ya. Ternyata hanya masalah di tidak terlalu kompleks masalahnya. Dan itu sudah dia bolak-balik ke rumah, sudah bolak ke IGD gitu ya. Hanya karena masalah nanti kita bahas ada masalahnya ya.
Jadi sudah coba bayangkan sudah kerja dokter saya keempat gitu ya. Terus saya mau ngapain gitu ya. Bingung kan ini sudah 3 dokter yang menangani dan rata-rata sudah memberikan obat yang paten-paten. Alhamdulillah Allah menunjukkan oh ya ke kita ya sudah saya terapi aja obatnya nanti terusin aja yang kemarin cuman saya kasih suplemen aja untuk lambungnya. Ya, jadi Masya Allah, betapa kalau saya sebagai medis itu, PAZ itu membantu banget. Jadi sebenarnya sangat mendukung ketika kita memperbaiki posisi rangka tubuh pasien itu, maka misalnya pasien pakai obat pun akhirnya ya obat tertentu gitu ya, itu malah lebih efektif kerjanya. Jadi, Masya Allah ya. Bukan berarti kita, kalau saya dokter kan nggak mungkin nggak kasih obat ya, nggak masalah. Tapi ada beberapa ya kasus yang memang tidak perlu obat gitu ya. Nah, insya Allah, jadi GERD ini luar biasa dan memang ketika, nah, kenapa kok pasien sakit GERD itu kok semakin lama semakin parah, semakin parah, semakin parah, gitu ya. Dan obatnya akan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ya, jadi kalau kita bilang, padahal sudah minum obat, sudah menjaga pola pola hidup, sudah menjaga makanan, sudah menjaga apa namanya, itu tapi ternyata kok masih sakit, nah itu apa yang menyebabkan seperti itu? Itu yang akan kita bahas gitu ya. Padahal kalau di medis kan obatnya adalah sebatas mengurangi gejala, mengurangi keluhan gitu aja, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena masalahnya sebenarnya ada di pas solusinya gitu ya. Saya bilang sudah masalah seperti apa, maka solusinya di pas gitu. Karena di medis tidak ada. Maksudnya bukan nggak ada. Jadi medis itu solusinya ya hanya mengurangi gejalanya saja. Ya, tapi kalau kita lihat biomekanikanya, oh Masya Allah itu ternyata cuma di pas aja, Insya Allah rilis gitu ya. Dan kita banyak ya. Kalau di Gria saya termasuk banyak yang sakit pasien GERD termasuk banyak. Nah, kenapa saya banyak membahas tentang pasien pencernaan? Karena pasien kita kebanyakan sakit pencernaan. Kebanyakan sakit lambung, pasien saya. Kalau yang lain-lain relatif nggak seberapa. Nah, ini udah hafal ya, Insya Allah. Ya, saya juga dokter IGD, saya juga trainer kegawat daruratan. Nanti tanggal 18 itu saya juga mau ke UMSIDA untuk pelatihan basic life support. Ya. Lalu Muslim Muslim tadi pagi saya ngajar renang dulu ya di Muslim Muslim Sport ya di Kerawan. Ada Vespa, Salam Gaya Sehat, saya juga komunitas Menuju Surga, ya, ini untuk yang emak-emak ya, pengajian, ada 400 orang anggotanya. Bina komunitas doa seru dan istilah ini anak muda ya. Nah, banyak ya sakit perut ya, sakit perut banyak ya. Makanya kita bahas kemarin mungkin batuk empedu, ada ambeien, ada usus buntu sebenarnya. Mungkin yang di Malaysia belum ikut yang usus buntu ya. Kemarin sudah ya, dan kebetulan usus buntu tidak kita rekam. Lupa ya, saking hektiknya ya, lupa ya. Nah itu banyak, ya, banyak sekali. Kalau kita bahas tentang sakit perut itu mungkin sampai sampai tahun depan nggak akan selesai kalau semuanya dibahas gitu ya, saking banyaknya. Ya. Tapi ini kita bahas yang paling sering terjadi. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada usul di grup, Dok bahas ini ya silakan. Semoga nanti kita bisa mengurainya. Tapi yang selain kasus upgrading ya. Nah, upgrading itu ada macam-macam ya. Ada autoimun, ada benjolan, ada jantung, stroke, apalagi ya, diabetes, banyak ya. Ada 11 kalau nggak salah. Itu kalau saya bahasnya di luar upgrading. Ya, jadi kalau pengen tentang itu silakan ikut upgrading aja. Itu Masya Allah lebih ahli lagi yang membahas. Gitu ya. Kalau saya relatif saya bahas yang di luar itu aja, yang lebih spesifik ke penyakit aja. Nah, tapi jangan sampai kita, waduh, ada pasien seperti ini, gimana terapinya? Ya tetap prinsipnya di PAZ, jangan takut sama diagnosa medisnya. Tetap, pokoknya sesuai penyimpangan aja. Gitu ya. Paling kalau teman-teman konsul saya, ada hasil lab gitu, Dok, ini bisa diterapi. Oh, selama tidak ada fraktur aman. Oh, ini bisa di usia segini. Oh, enggak apa-apa. Usia 98, 90 ya sudah doakan saja gitu ya. Tidak usah terapi karena sudah usia. Itu biasa seringnya konsulnya masalah foto atau masalah hasil lab itu yang kira-kira bisa terapi. Tapi sebagian besar aman. Nah, kita lihat fungsi lambungnya, lihat. Jadi lambung ini menampung makanan ya, ada makanan dari kerongkongan sampai ke lambung ya. Maka di lambung fungsinya adalah untuk menampung, mencerna ya, yang mulainya soto, rawon atau apa di Malaysia mungkin nasi lemak gitu ya. Maka di situ dia apa dihancurkan sehingga menjadi dia seperti bubur. Jadi memang zat kimia di di lambung itu sangat asam.
Ya, tapi asamnya zat kimia itu ada pelindung. Jadi lambung itu ada pelindungnya. Lambung tuh dinding lambung ada pelindungnya. Sehingga walaupun dia mau produksi asam, dia terlindungi dengan hasbian lambung itu ya. Ada sel parietal ya, dia asam lambungnya, ada sel chief ya untuk memecah protein, ada juga homokrastin. Intinya adalah memang asam lambung itu sangat asam sehingga bisa makanan itu hancur menjadi bubur gitu ya. Makanya hancur menjadi bubur gitu ya. Jadi memang sangat asam ya. Asam ya. Makanya ketika dia nanti nah ini kan di apa ya? Dikocok ya, dikocok gitu ya sampai dia dilumat sampai benar-benar halus. Sehingga kalau dia sudah sampai tahap jadi bubur, maka dia nanti akan dikeluarkan ke nah ini ada klepnya ya. Jadi di sini di atas ini ada klepnya ya. Kemudian di bawah juga ada klepnya. Kalau di atas kita sebut eh, katup esofagus bagian bawah. Nah, di bawah ini katup lambung bagian bawah. Nah, ini ada lambung, ada katupnya. Jadi kalau belum sampai selesai, belum sampai dalam hitungan waktu ya, belum sampai jadi bubur, dia tidak akan ngirim sinyal, oh ini sudah selesai, belum. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam waktu tertentu, misalnya tergantung jenis makanan juga ya. Kalau misalnya makanannya kita ngunyahnya itu bisa halus mungkin mungkin lebih cepat ya tapi kalau makanannya misalnya seperti daging langsung kita masukkan aja atau itu mungkin akan lebih lama gitu mencernanya jadi setelah itu dia akan lebih ya memang lebih asam makanya ketika kalau kemarin ada yang tanya lu kenapa kok eh, apa namanya ketika asam lambung itu kok dia itu keluar ke sini kok harus dinetralkan dengan lagi memang karena ketika asam lambung itu masuk ke usus ya kalau tidak netralkan maka usus lama-lama dia akan teriritasi dia akan menjadi terluka gitu ya makanya sampai ketika dia keluar dari lambung maka di sini sudah ada empedu sudah ada zat yang dia itu membuat supaya asamnya menjadi alkali. Dia membasahkan sehingga ketika dia sudah sampai ke bawah lagi dia sudah netral. Dan Allah sudah menciptakan ini tuh lebih tahan dengan asam lambung, insya Allah ya. Sudah ada zatnya. Tapi semakin kemari maka sel-sel itu akan semakin berkurang. Nah, di sini akan dicampur dengan empedu ya, maka dia akan lama-lama dia akan jadi alkali, insya Allah. Yaitu sudah peridoanya Allah, sudah seperti itu ya. Nah, apa itu GERD? Ya, jadi GERD itu istilah singkatan dari gastroesophageal reflux disease ya. Jadi bahasa kerennya gastroesophageal artinya apa? Sambungan gastro itu artinya lambung, esophageal itu kerongkongan. Ya, jadi gastroesophageal berarti dari gastro dari lambung dia naik ke atas. Esophageal jadi sambungan ini ya reflux itu berarti kan dia yang dari bawah naik ke atas ya disease ya. Jadi penyakit di mana asam lambung naik ke atas ini berarti. Ya, jadi kalau sebutkan gangguan kronis asam lambung naik ke atas kenapa? Karena kelemahan dari ini LES itu artinya apa? LES itu lower esophageal sphincter, katut esofagus bagian bawah. Nah, ini kayak gitu. Ya, jadi ini melemah. Ya, melemah ya sehingga ketika melemah dia akan naik ke atas asam lambungnya, naik ke atas lambungnya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang bikin katupnya melemah? Itu yang kalau di medis tidak bisa dijawab, gitu ya. Karena memang sebenarnya itu biomekanis banget, gitu ya. Oh, kalau bilang, oh dari sononya, gitu, dari sana mana, gitu. Ya, yang dulu tuh tidak pernah loh saya sakit lambung, tahu-tahu kok jadi sakit asam lambung. Nah, itu kan jadi suatu pertanyaan. Kalau dari dulu berarti kan sejak kecil sudah asam lambung, gitu ya. Nyata tidak. Usia tertentu dia baru kena lambung. Usia lagi tambah lama kok tambah jadi GERD gitu kan. Itu kan lama-lama berarti ada suatu proses yang menyebabkan sphincter atau katupnya semakin lama semakin lemah gitu ya. Sehingga akhirnya asam lambung naik ke atas. Nah, ini efeknya banyak gitu ya. Gitu. Jadi ini namanya GERD. Ya, nanti beda dengan sakit lambung biasa, beda lagi dengan, aduh kok rasanya panas itu sakit lambungnya karena jantung beda. Ya, karena memang kalau kita nyebut differential diagnosis atau oh sakit keluhannya ini, oh kira-kira sakitnya ini, gitu ya. Itu nanti akan berbeda. Ya. Jadi kalau di PAZ kita bisa menjawab apa sih yang menyebabkan katup esofagus bawah itu melemah? Itu ternyata jawabannya kita temu di PAZ. Ya, karena kalau di medis itu ya sudah ya memang lemah gitu mau gimana lagi gitu ya. Itu ternyata biomekanikal banget. Gitu. Nah, ini eh
apa namanya levelnya ya, level sakitnya. Kalau masih awal-awal GERD itu mungkin seperti sakit lambung biasa ya, kembung, sendawa, rasa panas di dada khas ya. Jadi khas pada GERD itu ada rasa panas di dada. Ya, jadi dada bawah dulu biasanya panas kok, perih gitu, perih beda lagi ya. Tapi ya panas lah, panas, heartburn kita nyebutnya. Jadi biasanya masih jarang ya, paling istirahat gitu sudah enakan, atau dia ambil nafas panjang gitu, atau dia minum obat obat sakit lambung yang di pasaran itu ya, seperti Milanta atau apa itu sudah enakan gitu. Ya, jadi itu masih katupnya masih nutup, cuman asam lambungnya dia masih agak kadang naik gitu, ya. Tapi sudah kesannya hawa panasnya sudah mulai naik gitu ya. Ketika sudah sedang itu mulai sering ya. Rasa panasnya tuh heartburn itu mulai tambah banyak, tambah sering, asam lambungnya sering naik ke atas. Jadi kalau naik ke atas tuh kerasa, karena itu kerasa di mulut tuh pahit. Ada cairan pahit terasa di mulut. Nah, itu asam lambung. Ya, makanya kalau saya ada sakit asam lambung, mulutnya pahit, Bu. Ya, itu berarti bisa jadi asam lambungnya naik ke atas. Dan mulai ganggu aktivitas. Artinya apa? Saking seringnya hingga dia mau makan apa-apa takut gitu ya. Udah mulai was-was, "Wah, nanti kalau saya makan ini nanti takutnya kumat." Itu sudah mulai was-was gitu ya. Akhirnya dia benar-benar protektif dengan makanan, tidak boleh makan pedas, tidak boleh makan apa namanya kecut ya, tidak, pokoknya tidak boleh telat makan, benar-benar restriktif dengan makanan. Ya, nah ini akhirnya artinya apa? Katup esofagus bagian bawah sudah mulai melemah, ya, asam lambung sudah mulai mulai ke atas, sudah mulai sering naik ke atas gitu ya. Bisa jadi seminggu bisa 1-3 kali gitu ya. Nah, yang tak berat berikutnya kalau sudah dibiarkan lama-lama yang semakin berat. Kenapa kok semakin berat? Nah, kita nanti akan lebih tahu lagi nanti. Ya, jadi mulai setiap hari gitu sampai dia saking seringnya asam lambung naik ke atas, dia akan, nah ini ya kalau asam lambung naik ke atas, ini kalau kita bilang asam lambung itu kan dia sangat asam, sehingga kalau dia naik ke atas dia akan melukai tenggorokan. Bukan melukai sehingga rasanya kok di sini berat gitu ya. Buat nyelan kok sakit, kayak ada yang nyangkut di sini tenggorokan gitu ya. Bahkan sampai mual atau muntah ya karena memang lambung apa dia asamnya naik ke atas ya. Dan nyeri panas di dadanya lebih lebih sering ya. Jadi kalau sudah tahap ini dia sering IGD, sering ke emergensi, sering ke emergensi untuk apa? Untuk disuntik. Dan dia tidak akan selesai kalau tidak disuntik. Ada beberapa pasien tuh seminggu gitu ketemu lagi loh. Bu, kenapa? Iya, kumat lagi, suntik lagi. Nanti 3 hari datang lagi. Duh, kenapa? Iya, sakit ya, disuntik lagi. Kalau tidak disuntik dengan anti nyeri itu tidak selesai sakitnya. Ya, karena kita tahu bahwa efek samping anti nyeri ya ke lambung juga, gitu ya. Maka terjadi radang atau luka di kerongkongan. Nah, jadi luka di kerongkongannya. Ya, tuh. Nah, ya kalau sudah komplikasi, nah itu sampai dia bisa serak, bisa batuk kronis karena asam lambungnya sudah mulai masuk ke saluran nafas gitu ya. Bahkan bisa sampai perdarahan. Kenapa perdarahan? Karena luka tadi. Ya, jadi efeknya perdarahan itu biasanya gejalanya adalah kalau muntah warnanya hitam darahnya. Kalau BAB warnanya hitam itu berarti ada luka di kerongkongan atau esofagus itu khas ya. Kalau ada sampai seperti itu karena ya bisa jadi ini ya itu ini kan. Jadi berarti ada tahapannya ya. Yang nanti yang saya share ada ya tahapan yang memang dia sudah berat ya. Nah jadi nah penyebabnya apa macam-macam ya, bisa gemuk ya, bisa karena hamil, bisa merokok ya, kopi suka minum kopi sehari berapa gelas, 5 gelas gitu ya. Ada ya pasien saya gitu ya, makannya segitulah, makannya geprek gitu ya tiap hari. Level 10 gitu ya. Atau makannya banyak atau terlalu marut ya, makanya mesti di atas jam 9 malam gitu ya, sambil begadang gitu makan gitu ya. Atau tidur setelah makan. Ya, tidur habis makan tidur ya. Darinya mereka menghindari makan, pokoknya makanannya ketika mau makan tuh benar-benar dijaga gitu ya. Pasien saya itu sampai dia cuma makan bubur sama apa ya? Sama telur aja gitu. Saking takutnya untuk makan yang lainnya. Kayaknya benar-benar bahkan bubur aja, ya benar-benar kurang gizi walaupun orangnya gemuk. Ya. Nah, jadi seperti itu. Itu sampai ya itu ini dari segi medis ya. Tapi dalam artian gini, eh, ketika kita memahami seorang pasien, maka kita tidak bisa hanya memahami dari segi sistem. Ya, gitu. Seperti kan kemarin Dr. Sunto nggak bilang ya, kita ketika memahami, Dr. Sunto kemarin mengatakan yang ikut mentoring ya, ketika memahami suatu penyakit, maka kita harus lihat secara holistik. Bagaimana inputnya, bagaimana sistemnya, bagaimana outputnya.
Ya, jadi inputnya seperti apa? Ya memang GERD itu memang bisa jadi karena pola hidup. Ya, itu tadi dia sering misalnya mengkonsumsi obat penghilang nyeri. Nah, rata-rata obat penghilang nyeri kecuali paracetamol itu pasti efeknya ke lambung. Ya, itu ada banyak apa kayak gitu juga. Ada yang ya katanya dia sering makan dan seterusnya itu juga banyak gitu ya. Tuh. Nah, jadi inputnya apa kita evaluasi ya, kemudian kebiasaan pola hidupnya seperti apa itu kita evaluasi ya. Sistemnya kita mungkin dari PA set ya. Terus outputnya apa? Apakah dia suka berolahraga, olahraganya seperti apa? Itu nanti kita harus ngorek juga kebiasaannya sehari-hari. Jadi kita melihat pasien itu holistik, tidak hanya bagaimana sistemnya aja, gitu ya. Jadi benar-benar kita lihat kita tidak pungkiri bahwa makanan kayak gini juga bisa memicu ya. Nah, ini ya, ini, nah, efek sampingnya jangka panjang apa kalau ini dibiarkan? Ya, kalau tadi yang awal kita bilang, oh dia bisa bikin luka dari kerongkongan atau esofagus, radang, ya lama-lama luka. Ya, kalau udah luka, ketika suatu saluran itu luka, maka kita bilang lapisan dari apa kita nyebutnya ya, lapisan dari saluran itu lama-lama kan dia akan mengkeret ya. Sikrat itu apa ya? Bekas luka. Berarti kalau kita pernah luka ke gores, itu kan pasti ada bekas lukanya ya. Nah, itu coba kita bayangkan itu berada di kerongkongan. Nah, bekas lukanya lama-lama apa? Lama-lama dia akan nyempit. Nyempit gitu ya. Jadi ketika makan tuh kok susah ya untuk bisa nelan. Bahkan makan tuh dia tidak bisa banyak, sedikit gitu untuk bisa makan. Ya. Nah, jadi itu bisa seperti itu. Jadi bisa sampai selnya sampai berubah. Bahkan yang paling tidak enak adalah terjadi kanker. Itu komplikasi. Tapi jarang, jarang. Tapi serius. Bisa jadi penyebabnya dari situ. Ya. Kalau di medis, maka gimana caranya perubahan gaya hidup sama ya. Kita juga nanti untuk pasien GERD akan ada edukasi untuk berubah pola tubuh. Nah, jadi bukan hanya pola hidup, tapi pola tubuh. Ya, tetap kayak gini misalnya yang gemuk ya coba diturunkan. Tapi lihat-lihat ya rata-rata pasien GERD itu tidak seberapa gemuk. Ya, cuman kurang gizi. Ya, pasien saya itu gemuk nggak ya biasa tapi nggak tapi kurang gizi. Ya. Makannya porsi kecil tapi sering ya. Terus jangan langsung tidur setelah makan ya. Paling paling cepat itu setengah jam 30 menit ya. Hindari makan memicu. Nah ini ya yang tidak kita sarankan tinggikan kepala saat tidur ya. Apa jadi bikin setengah tidur lah maksudnya. Obatnya macam-macam ya. Obat sakit lambung itu macam-macam mulai dari tingkat bawah sampai tingkat yang ada obat penenangnya. Ya, jadi kalau saya sudah yang parah itu kita kasih Brexidin ya. Brexidin sama ada ya kalau ranitidin gitu ya. Brexidin sama ini itu termasuk tingkat yang sudah ada zat penenangnya. Karena memang rata-rata pasien GERD ada anxiety-nya. Ya. Nah, ya. Jadi, nah, yang jadi pertanyaan adalah kan banyak pasien GERD yang dia tuh saya tuh sudah jaga pola tubuh, pola hidup ya, saya tuh sudah tidak makan pedas, sudah tidak makan apa pedas, sudah tidak makan kecut gitu ya. Saya sudah makan tepat waktu, on time, tapi kok masih sering kumat gitu ya. Bahkan semakin parah gitu ya. Bahkan semakin parah gitu ya. Itu kenapa gitu ya? Kalau dokternya bilang ya wis Bu, terima aja gitu ya. Sebagai dokter medis ya sudah gimana solusinya sudah obatnya diminum aja gitu kan memang sudah sakitnya seperti itu tidak ada bisa menjawab why-nya itu tidak bisa di medis gitu ya karena ya sudah berarti bahwa tubuhnya seperti itu sakitnya. Nah kita bahas ya apa sih bedanya GERD sama sakit lambung sakit mah bedanya apa ya kalau kita nyebut tadi GERD ada gastroesophageal reflux disease ya jadi asam lambung naik ke atas ya karena katup esofagus bawah atau kerongkongan bawah itu dia melemah ya, sehingga dia lama-lama dia akan mengiritasi kerongkongan ya. Tapi kalau dispepsia atau MAH ya, maka dia hanya masalah di lambungnya aja. Ya, masalahnya di lambungnya saja. Jadi suka mual, suka perih gitu ya. Jadi lambungnya yang bermasalah. Dia tidak ada masalah di sampai asam lambung sampai ke atas tidak. Ya, lambungnya aja bermasalah kalau hanya masalah di mah ya. Kalau mah aja biasanya mereka sakit cuman dikasih obat lambung biasa sudah selesai. Itu bedanya. Bedanya di mana? Asam lambungnya naik ke atas. Itu bedanya ya. Nah, yang paling sering ditakutkan oleh pasien GERD adalah, wah, saya sakit jantung. Ya memang kalau kita di IGD, SOP-nya kalau ada pasien yang mengeluh
nyeri dada atau nyeri panas di dada, maka indikasinya kalau di atas 40 tahun selalu kita cek EKG, cek rekam jantung. Kenapa? Memang indikasinya kalau tidak sakit lambung berarti sakit jantung, serangan jantung kalau sudah di atas 40 tahun. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau sakit karena GERD itu ada rasa panas itu terbakar. Ya, kalau nyeri jantung itu seperti ditindih, seperti ditekan, seperti diremas. Ya, itu bedanya. Kan kalau GERD itu ada bicu makanan misalnya, makanan, stres gitu. Tapi kalau misalnya serangan jantung tidak, ya dia tiba-tiba ya nggak ngapa-ngapain aja bisa biasa kan rasa. Ya. Kemudian kalau GERD dia akan memburuk saat berbaring, bungkuk, bungkuk atau setelah makan. Tapi kalau eh, serangan jantung, wah, kalau dia aktivitas tambah sakit, stres ya, tambah sakit ya. Terus kalau di GERD dia bisa sertai asam rasa pahit ya, pahit atau asam di mulut ya. Tapi kalau di jantung itu ada sesak nafas ya, sampai bahkan nyerinya itu menjalar sampai ke lengan kiri, bahu kiri gitu ya, rahang. Karena jantung kan sebelah kiri, seperti itu. Kalau di GERD itu bisa hilang timbul, kalau sendi jantung itu terus ya. Tapi dan tidak baik yang istirahat. Ya. Itu bedanya kalau sakit jantung sama nyeri dada karena GERD. Tapi biasanya kalau di medis, kalau di IGD tetap kita sarankan untuk cek rekam jantung. Kenapa? Karena memang indikasinya itu bisa jadi samar gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi bahas tentang medisnya ya, sedikit saya bahas tentang medis itu dengan bahasa awam. Agak repot membahasakan Indonesia bahasa awam dengan bahasa medis itu agak ini ya harus dijabarkan dengan berbeda ya. Nah, sekarang bagaimana secara biomekanik ya? Mungkin kalau kita pernah ketemu pasien GERD ya, ketika kita lihat tubuhnya saja sudah kelihatan, oh ini pasti ada sakit lambung. Eh, zero. Ya, ada sakit lambungnya. Kita lihat postur tubuhnya sudah kelihatan, oh ini ada sakit lambung. Ya, tapi kenapa kok satunya itu jadi sakit mah, satunya kok jadi sakit lambung? Satunya sakit mah, satunya kok GERD. Ya, kenapa yang sama-sama sakit lambung, tapi satunya cuma sakit mah aja, satunya kok jadi GERD? Apa bedanya? Gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, Nah, ini Masya Allah ya, yang kenapa kemarin kemarin sudah kita bahas sebenarnya, tapi ini lebih detail lagi. Jadi kita ingat bahwa tulang belakang itu tempat berjalannya saraf, ya. Jadi mulai dari otak turun ke bawah sampai ke tulang ekor, ya itu lengkap sekali. Jadi dan fungsi saraf itu ada 4. Yang pertama adalah sensorik, apa itu dia merasakan ya sensori rasa ya kayak disentuh, dipegang, ya, nyeri, suhu gitu ya. Yang kedua adalah dia ada fungsi motorik, gerak gitu ya. Gerak sadar kita bisa menggenggam, kita bisa melepas, kita bisa menampar itu adalah motorik ya. Yang ketiga adalah otonom. Ya, jadi saraf itu dia ngatur fungsi tubuh yang tidak disadari. Apa itu? Fungsi organ. Detak jantung gimana detaknya, nafasnya gimana kita mau bernafas ya. Kemudian usus itu dia gerak-gerak sini tanpa disuruh, dia sudah gerak. Ya, coba kita bayangkan kalau jantung itu justru tergantung dari kita nggak mikir gitu ya jantung gerak aja jadi tanpa disuruh itu kita sebut apa namanya saraf otonom fungsinya mengatur seperti itu ya kognitif maka berperan pada berpikir ini pada otak itu fungsi saraf gitu ya maka yang kita bahas ini adalah makanya kenapa kok oh ada nyeri di punggung gitu ya jadi di punggung tapi kok kalau kita sudah biasanya kalau saya ada masalah di punggung tangannya sering kesemutan nggak saya selalu tanya begitu artinya apa ada gangguan di motor sama sensor atau tidak ya kemudian nanti baru akhirnya dia keluhannya apa keluhannya biasanya bisa ke jantung bisa di organ kedepannya nanti otomnya juga bermasalah jadi kan nyambung ya antara keluhan motorik sensorik itu ternyata juga ada keluhan di organnya kenapa karena memang satu sisi itu misalnya ya kita berada di eh torakal sekitar torakal 345 ya 345 lah ini kan ini berada di punggung atas kita nyebutnya punggung atas maka depannya mensarafi apa depannya mensarafi jantung dan paru-paru misalnya tapi kan dia ada masalah mungkin sering sesak atau apa gitu ya, atau batunya lama gitu ya itu karena tidak bisa mensarafi organ dengan baik nah ya nah ini yang mungkin slide yang dulu sudah pernah kita lihat ya
Nah, jadi misalnya di atas fungsinya apa, nanti cervical ini fungsinya apa gitu. Di cervical dia atau cervical tulang leher ya, tulang leher ya, dia mensarafi lidah, mensarafi mulut, mensarafi mata, mensarafi apa dan seterusnya itu berada di cervical ya. Kemudian turun lagi ya di torakal paling atas atau tulang punggung yang atas. Itu dia mensarafi jantung, paru ya. Kemudian turun lagi di rakal 9 sampai 12 dia mensarafi lambung, mensarafi apa ini pembuluh darah, mensarafi liver, pankreas, oh, banyak ya, kelenjar adrenal, usus kecil, usus besar itu dari sini ya. Banyak sekali fungsinya ya. Kemudian turun lagi ke bawah di lumbal gitu ya. Lumbal dia ternyata mensarafi usus besar, eh apa namanya? Sorry, ginjal ya, bladder itu kandung kemih dan mensarafi organ seksual, mensarafi eh, kalau perempuan mungkin kandungan gitu ya, kalau laki-laki mungkin testis dan lain itu berada di bawah, insya Allah. Jadi ternyata yang ini kita sebut taraf otonom, dia ada fungsinya gitu ya. Nah itu yang sangat relevansinya dengan sakit yang kita bahas. Nah, oke, ya kita sudah mulai ke PAZ nih. Ya, tetap kita ingat SOP terapi PAZ itu seperti apa. Sama seperti dokter sebenarnya. Kita wawancara dulu. Mulai kapan sakitnya? Bagaimana sakitnya? Kalau saya biasanya setelah aktivitas apa gitu ya. Atau mungkin misalnya atau setelah jatuh gitu ya. Pernah jatuh atau tidak? Jatuhnya mulai kapan? Apakah jatuh terduduk atau tidak gitu ya. Kemudian apakah sudah ada operasi? Nah, operasi yang kita jadikan itu resiko tinggi adalah operasi tulang belakang. Ya, jadi kalau sudah operasi tulang belakang, nah itu mungkin kita sudah wanti-wanti kemungkinan kalau apa namanya ya, terus operasi tulang belakang itu macam-macam ya. Ada yang kalau kita tahu, oh, apakah dipasang plat? Ada operasi tulang belakang dia cuma dikerik aja, ya, tapi nggak dipasang plat itu masih bisa. Tapi kalau sudah dipasang plat, biasanya kita sudah bilang dari awal kalau progres dari terapi tidak seberapa optimal. Nah, pengaruh sudah dikunci, ya. Kunci sama platnya. Dan kasur empuk, apakah terus kebiasaan sehari-harinya seperti apa, salah duduk, ya itu akan sangat mempengaruhi dari eh, proses terapi yang akan kita lakukan. Jadi kadang kita bisa sudah tahu, oh pernah jatuh ketika SD, itu jatuh terduduk gitu ya. Oh, itu sudah, oh oke, berarti ada masalah tulang ekornya. Gitu ya. Atau pernah kecelakaan sampai kaki, kemarin ada pasien, sampai kaki kanannya nggak bisa gerak, gitu ya. Itu hati-hati ya. SU itu sih apa? Ya, oke kalau sudah, jadi wawancaranya mungkin lebih lama. Jadi kita kadang diskusi itu, edukasi itu malah lama. Jadi kalau sudah kita wawancara, kita edukasi dulu. Kita terangkan dulu bagaimana sih PAZ itu. PAZ itu apa yang mau dilakukan di PAZ. Prinsip PAZ itu seperti apa. Itu kita terangkan dulu. Supaya beliau-beliau paham. Ya. Jadi kalau kita ada edukasinya, maka beliau punya alasan untuk kenapa sih aku harus melakukan PRST baru. Ya saya pernah ada pasien, bukan pasien sih, saat saya latihan renang itu ternyata adalah bapak-bapak itu sakit sakit saraf kejepit. Ternyata dia sudah pernah di PAZ. Ya. Sudah pernah saya terapi, terus PR-nya lakukan. Nah itu, saya tuh tidak jelaskan kenapa saya harus lakukan PR itu. Karena tidak jelaskan, dia nggak lakukannya gitu. Ya sudah, ya itu makanya kita mungkin perlu banyak eh, menterapi sehingga kita bisa menjelaskan kenapa kok kita harus lakukan PR ini, kenapa kok kita lakukan ini. Jadi kadang kalau saya nerapi itu saya jelaskan kenapa kok kita lakukan terapi ini. Ya, Zulfa masih operan paling. Ya, terus kita diagnosa saya. Nah, diagnosanya apa, kendornya apa, kanan atau kiri, kita lihat secara visualnya, kita raba tipe punggungnya C, S atau L. Terus kita cek P0, pantelnya P0, P1, P2, jempolnya V atau A. Ini khusus yang masih basic ya, kita review lagi ya. Supaya bisa lebih nyantol lagi ya. Kemudian cekung dadanya cekung depan atau belakang ini. Tadi saya pas di latihan renang tuh eh, saya ajari buka rongga dada mandiri ya, eh, apa member-member. Ternyata masya Allah yang pertama tidak bisa, yang takut air akhirnya bisa bisa berani dengan air hanya dengan buka rongga dada. Hubungannya apa? Udah. Ya, nah terapinya gimana saat penyimpangan ya? Tetap SPPAZ kalau sudah ada diagnosanya kita terapi saat penyimpangan. Apa itu? Nah, ini macam-macam ya.
ini beberapa gerakan yang sudah kita hafal, ya tutup pinggul atau inner booster. Ada buka pinggul juga ya. Ada CU plus, ada CU biasa, ada CU setengah, CU seperempat. Ada PA, pisang ayun, SU sit up ya. SU sit up. Sit up kombinasi adalah sit up biasa ya. Untuk yang tipe C ada, kalau tipe S berarti ada gergaji terbalik, ada gergaji kombinasi, ada gergaji biasa gitu ya. Kalau hentak kaki ada P0, P1, P2, ya. Tergantung ada body press, ada yang lainnya. Ini beberapa kasus saja. Nah, PR-nya apa? Usahakan beri gerakan PR mandiri sesuai kemampuan. Kalau bisa jangan dibantu. Kenapa? Rata-rata pasien ketika dibantu itu alasan tidak mau mengusahakan PR adalah tidak ada yang bantu rapi gitu. Kayaknya tidak kerjakan PR-nya. Jadi kita usahakan kalau bisa cari PR yang bisa dia lakukan mandiri tanpa dibantu. Ya, karena rata-rata kalau dibantu ya itu enggak mau ngerjain. Kenapa? Karena yang bantu itu repot. Ya, nanti ada namanya pisang gerbok. Wah, apa itu ya? Mungkin kalau yang lihat member pas ya, itu ada. Materi tangga itu ada. Kalau member pas itu ada. Tapi saya juga belum lihat. Jadi saya dulu eh, dapat materi tentang GERD itu pada saat upgrading jantung. Loh kok nyambung? Iya nggak tahu ya. Itu ketika Ustadz harus materi tentang materi jantung itu ternyata diberikan juga materi tentang GERD di situ. Nyambungnya kemana ya? Saya lupa ya. Udah lama ya. 2019. Ya ada HK gerbok. Nah, seperti apa HK gerbok ini? Ada gergaji terbalik, tapi kalau terbalik ya kalau untuk gergaji jangan kasih gergaji biasa. Nanti tambah bunyi. Nah, itu ya. Nah, oke. Nah, saya tuh paling suka kalau sharing gini kita bahas kasus. Karena sharing itu tidak bisa kalau kita cuma teori. Maka kalau tidak kasus itu berarti kita bisa saling diskusi ya. Saya sharing kasus pasien saya ya. Jadi kita tanganin beliau selama 3 bulan. Ya, karena anxiety-nya berat ya. Jadi beliau keluarnya, dia WA saya ya. Beliau dapat nomor saya dari siapa ya lupa ya. WA itu dia sering masuk IGD ya, sering panas dadanya gitu ya. Terus mual, muntah, sering pusing gitu ya. Dan cemasnya tinggi ya. Jadi ketika saya datang pertama itu 1 jam itu kita ngobrol. 1 jam tuh ngobrol gitu ya. Dia keluarnya apa sampai nangis-nangis gitu ya. Keluar dulu gitu ya. Masya Allah ya. Benar-benar. Beliau single parent ya. Single parent. Wahananya 2 dan posisinya ya Masya Allah ya seperti itu ya. Dan dia sampai masuk UGD bolak-balik dan takut keluar rumah. Kenapa? Takut ketika keluar GERD-nya kumat. Gitu. Jadi takut ketika dia keluar tuh GERD-nya kumat. Karena dia sudah mengalami ketika GERD-nya kumat tuh sudah bingung setengah mati gitu ya. Kayaknya dia nggak berani keluar rumah. Baru sampai depan rumah dia sudah geter kayak gini. Saking saking takutnya gitu ya, saking takutnya gitu. Kayaknya kita 1 jam itu konsultasi ya, saya kasih beberapa tips gitu ya, seberapa taujih gitu ya. Kita diagnosa gitu ya. Dia posisinya ketika duduk itu tidak bisa duduk tegak, tidak bisa duduk selonjor. Ya, jadi posisinya itu kakinya ketika duduk selonjor itu kayaknya nggak bisa lurus ya, agak naik dikit, agak naik dikit ya. Itu ciri khas dari roller ekor masuk ekstrim ya. Jadi dadanya cukup depan, jadi posisinya dia benar-benar posisinya bungkuk ya. Dan belikat kanan lebih menonjol, kelihatan sekali belikat kanan menonjol. Itu punggungnya C ya, C. Dan dia itu kaki tidak bisa lurus ya. Dan apa namanya cenderung dia mau kalau diluruskan dia kecenderung akan berubah ke belakang posisi tidurnya. Saya nggak foto ya itu. Karena pasti dia tidak jilbabannya. Terus kendornya kiri, pantalnya plus dan jempol V. Tapi pasien ini kalau kita bilang kendor kiri, tapi posisinya adalah ketika saat pertama kali bertemu adalah pinggulnya dua-duanya buka. Jadi flat, benar-benar kakinya terbuka dua-duanya. Ya, jadi nggak seberapa kelihatan kendor kirinya. Dan titik nyerinya itu rata-rata malah bukan di kiri tapi di kanan. Titiknya di kanan semua. Berarti artinya apa? Kanan kirinya buka. Ya, tapi kelihatan yang kiri memang lebih jatuh. Nah, ya. Nah, jadi postur tubuhnya seperti ini memang bungkuk gitu ya. Ketika berdiri pun juga bungkuk seperti ini ya. Ini saya ngambil dia aja. Nyari yang agak sopan nggak lihat, nggak ketemu ya. Ampunten ya. Saya ada gambar satu lagi supaya saya cuma nggak mau masukkan ya. Jadi ada dari belakang. Supaya nggak masukkan. Itu kelihatan tubuhnya berbeda. Ya.
Jadi seperti ini ya, pinggulnya lancip ya. Kalau ketika khas ya, GERD itu ada istilah dari Ustadz Daris namanya punggungnya lancip. Ya, ini kita lihat punggungnya seperti bentuk sudut, set lancip gini ya. Nah, beliau ya, pasien saya itu benar-benar kelihatan banget bungkuknya ya, benar-benar lancip kayak ya kayak segitiga gitu ya, insya Allah ya. Lancip ya, kita nyebutnya punggung lancip kalau Ustadz Daris bilang punggung lancip. Nah, apa efeknya ketika punggung lancip ya? Nah, ini kalau kita lihat ini sangat kencang sekali. Nah, yang terjadi adalah sini ada kalau sudah bungkuk maka kita nyebut ini kekendoran. Ya, lihat posisi tubuh yang depan itu benar-benar sangat kendor gitu ya. Efeknya apa? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini efeknya ya. Jadi ketika bungkuk ya, awalnya itu lurus bungkuk gitu ya. Lurus lanjut bungkuk, maka tulang belakang itu akan bentuk sudut ya. Kita lihat rongga dadanya akan menyempit, organ dalamnya dia akan tertekan ke bawah gitu ya, akan bergeser ke bawah. Dan pastinya ketika ini menyempit ya, nah lihat ya, nafasnya akan pendek. Ya, diafragma dia akan ketekan ke bawah. Ya. Ini bungkuk, ini ketekan ke bawah, lambungnya terdorong ke bawah ya. Kemudian sudut his itu apa? Ya, nanti kita bahas sudut his ya. Sudut his itu sudut antara esofagus sama lambung. Ya. Sehingga ketika sudut dari ini berubah, punya gambar yang lain ya, enggak deh. Itu maka jadi ini kan ketekan ke bawah, dengan ini juga semakin turun. Yang harusnya itu dia katupnya itu bisa normal ketika dia agak nokok, ini tapi turun semuanya. Ya, katupnya akan menjadi renggang sehingga asam lambung mulai naik. Nah, ini ya, ini akibat dari punggung. Nah, ini ya. Ini efek dari biomekanikanya. Ya, kemudian dari perubahan tulang belakangnya, maka ketika kita lihat yang harusnya dia itu agak agak ada polanya ya, maka karena bungkuk semua, ini akan kecepit sarafnya. Ya, sarafnya kecepit di torakal 9 sampai 12. Ini kecepit di sini. Ya, saking dia bentuk sudutnya. Ya. Ini efek lambung. Nah, kalau ke jantung otomatis karena dia apa namanya ketekan punggungnya bungkuk, sudah itu badannya sangkuk-sangkuk itu posisi tubuhnya nggak apa ke depan sangkuk itu. Ya, inilah sangkuk. Ini sangkuk namanya. Ini kan lurus, ini sangkuk. Sangkuk itu ke depan gini otomatis jantung akan ketekan, paru-paru juga akan ketekan. Nafasnya sempit, ya nafasnya tidak bisa. Jadi kayak kalau kadang-kadang pasien itu kayak butuh ambil nafas panjang untuk bisa nafas gitu ya, karena pendek. Sehingga dia otomatis mudah capek, bahkan sampai cemas gitu ya, sampai seperti itu cepat bisa nyeri dada, akan ketengan dada juga tidak stabil gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini efek secara biomekanikanya. Ya, bisa dibayangkan ya. Nah, ini kayak saya bilang tadi, ketika dia bungkuk, akan ada saraf kecepit di sini. Yang harusnya dia mensarafi lambung, ya. Saya lihat gas ganglion seliak ini ya, dia harus mensarafi lambung, seterusnya itu di sini kecepitnya. Nah, belum ketika misalnya dia kalau kata tadi kita bayangkan, oh ada punggung kanan lebih menonjol, belikat kanan lebih menonjol, ya. Dan itu nyeri ya. Ketika dia bilang nyeri punggungnya nyeri, nih, nyeri, dan dia itu sudah lama itu nyerinya ya. Jadinya ya otomatis kita bilang ya dia kendor kiri ya. Kendor kiri kita bisa bayangkan seperti ini ya. Maka ketika kendor kiri, kiri yang buka gitu ya, pinggulnya akan miring seperti ini, otomatis tulang belakang dia akan menyesuaikan supaya dia bisa lurus. Nah, di mana letak pelintirannya, di mana letak muternya, maka ada di sekitar sini. Nah, ini kelihatan ya kita sini. Pinggang juga kena, atas juga kena pastinya. Ya, memang dia ada masalah di haidnya. Jadi ternyata dia setelah kita korek, saya sudah tidak haid selama 3 tahun. 3 tahun tidak haid. Ada usia masih 47 tahun. 3 tahun tidak haid. Ya, 3 tahun tidak haid, ya, sudah 47 tahun ya. Kemudian ya, jadi dia ada pelintiran di sini ya, terapaskan dan ini juga ada. Ternyata ini juga ada. Ya, dia ada keluhan di haid sudah memberi haid 3 tahun. Ya. Nah, yang berikutnya saya bilang tadi setelah diperiksa ternyata pinggulnya dua. Dua-duanya buka ya. Jadi saking bukanya sampai ya itu ketika dia duduk itu tidak bisa duduk selonjor, dia harus posisi kayak mau bersila gitu, tekuk ke samping gitu. Ke samping saking bukanya gitu. Ya, jadi efeknya apa? Ketika pinggulnya buka, ya otomatis ini ada normalnya kan seperti ini ya. Kalau pinggulnya nutup, otomatis dia
posisi eh, lambung usus tuh ya kan posisi stabil. Tapi kalau turun, kalau buka maka dia kan turun, dia kan turun. Nah, yang kedua kalau misalnya pinggul buka, otomatis kita pandang sini kalau ini nutup ya, pinggulnya bagus, dia akan tegak tulang belakang. Tapi kalau buka, dia gampang sekali untuk goyang. Insya Allah. Ya makanya kenapa kok orang pinggul buka itu gampang pusing gitu. Gampang vertigo, karena pinggulnya buka. Jadi ya. Jadi kalau yang suka vertigo berarti gue masih buka ya. Karena tulang belakangnya bisa goyang-goyang gitu. Insya Allah ya. Nah, kalau pusing vertigo udah tutup pinggul aja gitu. Gampang itu udah. Ya. Kemarin saya dapat nanti Jumat saya ketemu lagi. Pak Iman saya tutup itu gue tutup pinggul aja. Kemarin saya tanya gimana? Iya sudah nggak pusing. Ya vertigo itu cuma buka pinggul aja. Nah ya, nah terus gimana solusinya? Ya, jadi tadi awal pertemuan pertama ya setelah 1 jam ngobrol gitu hanya yang kita lakukan pertama kali cuma tutup pinggul. Tutup pinggul banyak sampai saya kita tutup pinggul sampai hampir berapa banyak gitu kita tutup pinggul karena ketika digerakkan dia sakit sakit banget gitu ya. Kita baru nutup gitu dia sudah ngelawan tuh udah sakit sampai mau nangis gitu ya. Terus kita energi booster pelan-pelan gitu ya. Itu sudah nangis ya. Jadi kenapa? Kan saking sakitnya. Sakit karena kaku sekali badannya dia. Walaupun kendor tapi kaku karena saking bukanya gitu ya. Tutup, tutup. Kayak, ya udahlah, ya, mau kita CU belum bisa. Ketika awal ketemu mau CU belum bisa. Gitu ya. Ya sudah. Kayaknya apa namanya? PR pertama, apa PR pertama? Kita lakukan namanya tutup pinggul mandiri. Ya, mungkin ada yang tahu ya. Ya, kalau yang di Surabaya rata-rata sudah tahu tutup pinggul mandiri caranya. Ya, kalau yang ini kan dibantu ya. Nah, ini kalau yang astagfirullahaladzim. Kalau yang ini dibantu. Nah, ini tutup pinggul dibantu. Nah, kalau kita kasih PR ini, sementara beliau udah single parent, siapa yang mau bantu? Anaknya nggak bakal gitu. Nggak bisa gitu ya. Ini kan rata-rata. Nah, gimana solusinya kalau dia tidak ada yang bantu? Kita kasih PR tutup pinggul mandiri. Ya, dengan cara apa? Kalau kita Alhamdulillah kemarin ada senior dari PAZ yang ngasih tips caranya kalau pakai sarung atau pakai kali gitu, ya, pakai tali, pakai eh, ini. Nah, ini kalau kita biasanya ngajarin pasien pakai sarung. Kalau nggak pakai sarung ya pakai tali, ya pakai selendang kalau saya sih. Nah, itu terus kita masukkan ke kakinya pasien ya. Ini kita ajarkan ke pasiennya dan beliau praktekkan ya. Karena memang tidak bisa di CU. Posisinya ketika di CU itu baru di shock aja udah sakit sekali. Jadi pasien pertama kali kita cuma kasih PR ini aja. Karena pinggulnya buka dua-duanya gitu ya. Ini sambil kita ajak beliau untuk jadi masya Allah beliau menangisnya. Nah ini ya. Nah jadi kalau udah kaki diluruskan dia suruh lawan keluar. Lawan keluar. Nah, tapi kepala tetap ya. Nah, lawan keluar. Berapa hitungan 10 kali. Berapa banyak? Dan kita 20 30 gitu. Awalnya 30 30 kalau masih bisa 20 sampai 30 kali. Pagi. Oh, iya, Bu. Awalnya gitu ya. Jadi ketika dilakukan PR itu dan dia setiap hari WA. Saking ngasih hatinya ya. Makan aja, Masya Allah ya. Setiap hari itu selama 30 itu WA terus. Nah, seperti ini ya. Ya, itu nanti bisa contoh ya. Untuk pinggul bisa diganti pakai sarung. Ini PR pertama beliau cuma ini. Ya, karena memang posisi pinggulnya buka banget dan sangat ketika kita terapi pun sambil nangis karena sakit ya, karena sakit. Dan Masya Allah ya ketika dia curhat tuh ada satu hal yang ya akhirnya dia bikin nangis kenapa? Dia sempat marah sama Allah gitu ya. Saking kena gerdnya itu, marah sama Allah, ya Allah kenapa Pak saya dikasih sakit gini hanya dia tidak mau sholat. Kayaknya pertama kali saya kan udah ibu sekarang duhur dengan sholat dulu. Tapi kita terapi kita suruh sholat dulu ya. Nanti udah sama wudhu sama sholat taubat. Sholat taubat. Nah, minta sama Allah supaya sembuhkan. Kita sholat dulu. Jadi terapinya suruh sholat dulu. Tuh, ya dia mulai mau sholat lagi, mulai mau baca Quran lagi gitu ya. Itu bagian dari edukasi. Karena apa? Dalam artian sembuh itu dari Allah bukan dari kita. Kalau kita lakukan terapi tapi Allah nggak ridho nggak bisa gitu ya. Kita suruh sholat suruh baca Quran lagi, terus suruh maafkan orang-orang yang beliau kecewa dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi tiap hari tuh WA saya, tiap hari tuh WA. Jadi sampai saya tuh kalau gak saya kangen. Gimana kabarnya Mbak gitu ya. Saking tiap hari WA gitu ya. Sampai saya itu kalau kok nggak WA hari ini ya. Sampai saya itu kangen gitu ya. Ini kok WA nggak WA ya? Gimana? Ada apa? Loh, saya tuh nggak berani WA, takutnya ganggu. Nggak apa-apa WA aja. Justru dia harus WA setiap hari. Nah,
Nah, baru berikutnya setelah itu pun setelah beberapa satu dua hari pertemuan ketiga kita baru lakukan CU. Jadi ketika saya pertemuan pertama, kedua, minggu depannya itu, jadi take home care ya, 2 kali pertemuan itu kita cuma lakukan energi booster sama tuh pinggul aja. Baru berikutnya baru sudah bisa kita CU. Ya, CU, ya CU plus dulu. Ya CU plus, sudah mulai rilis, itu pun belum bisa ya, kita CU soft. CU soft, ya. Udah mulai enakan, terus kita mulai kasih PR bentak kaki. Tapi kan bentak kaki ternyata tidak bisa. Nggak bisa beliau bentak kaki. Kenapa? Karena telapak kaki nyeri. Nah, kan repot ya. Padahal PR-nya bentak kaki harusnya. Ini nyeri. Ya. Tapi alhamdulillah, eh, jadi kita rutin ya selama 3 bulan kita tuh seminggu sekali ke sana. Sana ya termasuk kita suruh rukyah juga untuk hilang kecemasannya, yang minta Mbak Lukman ya, gitu. Minta rukyah beliau, termasuk rukyah rumahnya gitu ya. Itu kemudian alhamdulillah ketika beliau sudah bisa plong melepas perasaan-perasaan mangkel dan terusnya itu gitu ya, itu plong itu alhamdulillah progresnya bagus. Progresnya bagus nih. Jadi sekarang beliau tetap terapi tapi sebulan sekali. Bekam, saya itu wajib bekam sebulan sekali. Ini waktunya sudah sampai bekam ya sebulan sekali, kita pas dibekam. Nah, terus PR-nya berikutnya baru mulai bisa HK. Nah, ini namanya hentak kaki gerbok ya. Nah, ini kemarin pas ada pasien hager tuh. Terus ada pisang ayun. Nah, ini pisang ayun. Ya. Nah, ini pisang ayun gerbok. Ya, tangan di bawah pantat ya, tangannya pegang pantatnya, terus dia pisang ayun. Oh, ini yang kendor kanan ya. Balik. Yang kiri ya. Kiri di atas ini kanan ini. Ya, jadi ini HK gerbok ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi tangannya ditaruh di belakang pantat gitu terus dia hentak kaki ya ini juga sama kalau yang gergaji langsung mandiri pakai sarung. Nah terus yang terakhir tetap input, jadi pasien saya itu saya karena beliau itu mantan perokok 20 tahun beliau merokok ya. Jadi dulu kerja keras, jadi udah merokok tuh seperti dia bilang insafnya baru 2 tahun. 2 tahun insaf, dan kita yakin bahwa, "Wih, kamu kurang gizi." Kok bisa? Iya, coba makannya. Ya, dia cuma makan bubur sama apa gitu, karena saking takutnya makan macam-macam gitu ya. Saya bilang, eh, ini nggak ada ototnya gitu ya. Jadi dia kendorannya sudah kendor, ototnya nggak ada. Hanya kita support untuk banyak makan protein tinggi gitu ya, dan minum madu. Madu itu saya wajibkan sehari 3 kali. Nah, ya kita yakin jadi maka kalau untuk lambung itu maka saya paling support untuk madu ya, madu sama ada eh, kapsul cacing juga sih. Tapi terutama madu ya. Madu itu untuk mensupport energinya dan makanan protein tinggi untuk mensupport ototnya. Karena memang posisi kalau sudah pasien itu rata-rata kurang gizi. Kenapa ya? Kan posisi lambungnya bermasalah. Otomatis ketika makan itu dia tidak bisa mencernaan baik, zat gizi tidak bisa seluruh tubuh. Akhirnya yang terjadi apa? Nggak ada ototnya. Ya, ototnya walaupun dia gemuk, montok, tapi massa otot itu nggak ada. Jadi yang kita nyebut kondor banget, Bu. Kondor banget. Nah, gitu. Jadi untuk bangun ototnya maka kita perlu support untuk konsumsi protein tinggi. Jadi saya wajibkan makan telur sehari 5. 5 dan seterusnya sama minum madu itu sehari 3 kali. Terus gitu ya. Selama 3 bulan, alhamdulillah. Rilis ya. Yang sebulan sekali aja rutin. Ya, insya Allah itu ya. Ingat ya, jangan fokus pada diagnosa medis, tetap fokus pada penyimpangan tubuhnya. Ya, fokus pada penyimpangan. Ya, bisa tuh khair. Insya Allah kita bahas dengan ininya ya. Saya kembalikan ke Mas Rozi. Ujung. Pas aja. Iya. Jazakallah khair. Nah ini jadi cukup cukup menarik ya, cukup menariknya karena emang ternyata eh, seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi apa? GOT itu sebenarnya kalau secara visual berarti sudah ada apa istilahnya? Sudah ada secara visual sudah bisa kita lihat kalau misalkan secara sistem ataupun biomekanik. Yang pertama yaitu kalau misalkan berdiri, nah di belakang punggungnya itu bagian atas itu seperti ada punuk.
seperti ada punuknya. Jadi Jadi kepalanya itu cenderung lebih kedorong kedorong maju ke depan gitu ya. Kedorong maju ke depan. Lalu keluhannya itu biasanya disertai dengan kecemasan yang berlebihan, gampang cemas, gampang khawatir. Apalagi kalau zaman-zaman COVID dulu ya, kalau ingat zaman COVID itu, waduh, nonton TV itu seperti nonton film horor. Jadi dengar berita sedikit, khawatirnya sudah luar biasa nggak karu-karuan. Nah, baik, Bapak Ibu, Abang, apa barangkali dari pemaparan yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan, ada yang mau bertanya? Mungkin silakan bisa raise hand atau silakan bisa langsung angkat tangan saja. Bisa raise hand, barangkali ada yang mau tanya. Mas Roji mau nanya. Monggo, ini Pak Dodi. Ya, Oke. siap Pak Dodi. Silakan. Tadi saya lihat ya, itu kan yang untuk pertemuan pertama dan kedua itu kan cuma ada tutup pinggul sama itu energi booster ya. Itu ini karena Iya. saya uji, itu tutup pinggul sama energi booster itu sama apa beda ya, Pak? Beda, Pak. Beda. Jadi kalau misalkan menutup panggul itu kan memang karena kedua panggulnya dari sisi kendor ataupun sisi pantel itu keduanya membuka. Tapi kalau energi booster itu sebenarnya sifatnya untuk memaksimalkan proses naiknya oksigen, memasukkan oksigen dari bawah hingga sampai ke otak. Jadi kalau misalkan kondisi orang pingsan itu dengan energi booster tanpa harus melawan ataupun mengeluarkan tenaga, kita bantu saja. Kita bantu di EB, di ayun, kanan, kiri, kakinya. Itu insya Allah dalam hitungan 1, 2, sampai 3 menit, insya Allah beliau yang bersangkutan akan siuman. Jadi tujuannya adalah untuk memaksimalkan agar oksigen dan darah itu bisa langsung terdistribusi sampai ke otak. Nah, kalau menutup panggul itu untuk menutup Pak. Jadi karena panggul yang terlalu membuka, mungkin biasanya kalau dari diagnosa tertentu itu bisa dari paha samping di kedua sisi terasa sakit kalau ditekan ataupun visual kakinya kedua-duanya itu lebih jatuh ke samping, telapak kakinya juga flat keduanya. Nah, itu secara visualnya. Nah, Oke. untuk menutup panggul, iya begitu Pak. Begitu Pak. Pak Dodi. Oke, Mas Roji, kalau Ya. misal itu kakinya itu ada yang masuk ke dalam gitu, Mas Roji. Jadi satu kaki itu Masuk ke dalam kan harusnya ngampleh itu ke kanan tumitnya. kiri ya, ke kanan. Kalau kaki kanan ngamplehnya ke kanan, kalau kaki kiri ke kiri. Ya, benar. Nah, Ya. ini yang kiri itu ngamplehnya ke kiri udah benar. Cuma yang ke kanan ini ngamplehnya ke dalam gitu. Ngemplehnya ke dalam. Wah, iya. Siap. Nah, ini kan kaitannya dengan rangkaian panggul nih. Jadi karena itu panggul itu satu rangkaian. Ini monggo Bunda, dokternya mungkin bisa dijawab secara anatomi panggul ini seperti apa. Kenapa sih kalau yang kiri itu membuka, lalu yang kanan itu seolah-olah bisa ketarik, akhirnya jadinya masuk. Betul, masuk ke dalam ini ya. Iya. Silakan dok. Ngapunten bisa diulangi lagi. Tadinya Pak Ya. Lutut. Jadi kalau misalkan kaki kendor itu kan visualnya, misalkan kendor kiri berarti kaki kirinya membuka atau lebih jatuh ke samping. Ya. Kenapa sih ketika yang kendor itu lebih jatuh ke samping, sisi satunya atau yang disebut pantel itu cenderung malah ada yang ketarik malah masuk ke dalam, bukan keluar, ke samping keluar, tapi menyamping justru malah masuk ke dalam. Ya. Jadi saya itu ada di gambar ini sebenarnya ya. Ini jelaskan di gambar. Kok yang ini? Teman-teman. Salah. Ya. Yang yang ulangi.
Kelewatan. Nah, ini ya. Jadi kenapa kok pinggul itu gimana ya? Bentar. Nah, Mr. Bon. Jadi pinggul itu sebenarnya suatu yang rigid ya, suatu yang rigid. Jadi ketika misalnya, nah kita lihat pinggul ini, ya pinggul ini kan dia sebenarnya itu adalah bagian sendi yang sangat kokoh. Nomor dua setelah tengkorak. Ya, kalau tengkorak itu dia sangat kokoh sekali sampai cedera. Nah, kalau pinggul dia sebenarnya kokoh sekali, walaupun bisa masih ada ligamennya, masih ada dia masih bisa gerak ya, masih bisa walaupun minimal ya. Jadi ketika pinggulnya kiri ternyata kok buka, pinggul kiri buka, ya pinggul kiri buka. Kalau ini kiri ya, kiri buka. Kalau pinggul kiri buka, lah kan ini sangat rigid, maka dia akan begini posisinya. Lah, Hmm. makanya kenapa kok kalau yang kiri buka berarti yang kanan dia akan seperti menutup karena memang posisi pinggul kalau dia memang masih bagus maka dia posisinya akan ngikutin. Kalau satunya buka berarti satunya dia akan menutup. Nah, kenapa kok disebut pantel? Pantel itu sebenarnya istilah ya, singkatan dari pantat telapak kaki. Itu dari Ustadz Haris langsung. Memudahkan kita untuk mencerna bahwa oh kalau satunya kendor, satunya pantel. Kenapa kok satunya nggak kenceng gitu ya? Karena Ya. tidak semua pantai itu kenceng nih. Jadi, nah makanya kenapa kok pinggulnya kalau yang kiri buka, otomatis yang kanan dia akan nutup seperti itu. Ya, itu. Jadi makanya kenapa kok satunya itu buka, satunya tuh kayak mau masuk ke dalam. Ya, memang itu otomatis karena pinggul itu dia rigid. Ya, dia itu fix kuat ligamennya. Ya, sehingga ketika ini buka, otomatis dia akan memutar ke sana. Ini Iya. dok, berarti kalau untuk ceknya ini hanya apa bisa kita lakukan dengan pengecekan kaki ya, Ya. buka atau dia nutup gitu ya, kendor kemananya gitu ya dok ya. Hmm. Kalau secara visual itu nggak bisa kelihatan ya dok ya. Kalau kayak tadi di gambar tadi itu kan ada pinggulnya apa, pinggul itu tidak bisa terlihat secara visual agak miring atau enggak itu Bisa, bisa karena kelihatan kalau sering rapi. oh, karena kan kadang tertutup baju itu kan agak Ya diraba aja. agak Dirabanya. terasa Kalau saya gitu. bilang raba, raba. Oh, pinggul. Jadi kadang kalau dengan sering menterapi, sering meraba pinggul, Pak. Itu akan terasa. Ketika pinggul yang kendor, itu akan dia lebih melebar pinggulnya, pantatnya. Itu dia akan lebih melebar ya dibandingkan yang pantai. Itu kerasa kalau dengan amati rasakan gitu. Oh, ternyata pinggulnya itu kelihatan. Oh, yang ini muka. Jadi kadang kita lihat itu dari pinggulnya mana itu kita raba. Oh, yang ini lebih membuka, lebih melebar. Kalau kita raba, nah itu bisa jadi itu yang membuka. Itu akan kerasa, Oke. kelihatan. Bisa memang kalau dilihat Kalau bisa. kalau posisi berdiri ngefek nggak dok ya? Kalau misal kita sama-sama kaki lurus gitu telapak. Secara normal ada kakinya lebih maju dikit gitu, itu bisa mendiagnosis juga nggak ya? Ya, makanya kita kalau diusahakan posisi netral, jangan sampai menceng. Ya, Oke, netralkan, senetral mungkin, kalau sih diluruskan, nanti kita lihat. oke, siap, siap. Jadi kalau bisa dinetralkan, kenapa? Bisa jadi kadang posisi kepalanya miring gini aja itu udah beda, Pak. Ya, Oke. kita lagi diagnosa nih, dia tidur, tapi badannya kepala diginikan. Nah, itu nanti di bingung sudah beda. Kakinya udah beda. Makanya benar-benar diperhatikan lurus, kalau bisa pas periksa tiduran itu, nah itu bakal kelihatan. Jadi rata, memang alasnya harus rata. Jadi bahkan kalau misalnya, ngapunten, ada yang dia naruh dompet di saku, lah keluarkan dulu. Itu bisa jadi bisa beda penampakannya. Ya. Oke dok, thank you dok. Iya, dia mungkin nyambung yang pertanyaannya Pak Dodi tadi, ada yang berdiri kakinya salah satu di belakang, kadang-kala kalau orang lagi foto kakinya maju satu gitu Pak ya. Itu karena faktor kebiasaan kalau menurut saya, Itu kebiasaan. karena faktor Oh, kebiasaan. Iya, dan itu kalau misalkan Ustadz Haris itu sudah mempunyai apa? Sudah mempunyai mercusuar sendiri dari kejauhan itu kakinya mana ketika berjalan itu yang lebih jatuh ke samping itu sudah kelihatan ini kira-kira kendornya di mana. Dan itu insya Allah nanti bisa menjadi salah satu diagnosa diagnosa visual tapi bukan yang primer ya. Itu sudah masuk ke tersier mungkin. Jadi siap. kalau misalkan kakinya yang lebih di belakang itu diduganya bisa jadi itu di jalur kendor misalkan. Nah, Oke. ini pertanyaan kedua ini menarik ini, Dok, dari Pak Rahmat Sidoarjo.
semua orang hamil muntah apa pasti GERD? Kalau orang hamil itu cenderung biasanya sering ingin muntah. Apakah itu pasti GERD? Kira-kira. Hah? Hamil tuh sering mual muntah ya. Ya, jadi kalau itu sih enggak, bukan GERD ya. Beda. Beda itu kan lebih ke hormonal ya. Dalam artian bisa jadi rata-rata kalau saya pasien-pasien yang saya temui itu memang dia pas hamil kok ada yang mual, pas hamil ada yang tidak. Itu sebenarnya sebelum hamil itu sudah bermasalah dengan lambungnya. Ya, jadi posisi tubuhnya memang sudah lebih agak bungkuk atau gimana itu sudah ada masalah dengan lambungnya rata-rata. Jadi sebelum hamil itu memang sudah bermasalah dengan lambungnya. Cuman ketika hamil ya itu lebih kerasa lagi. Itu. Jadi kalau yang ada hamil yang tidak mual ya ada, gitu ya. Berarti kan memang tidak dari awalnya dia tidak ada masalah dengan lambungnya. Itu. Cuman kondisi tubuh ketika hamil kan memang banyak perubahan-perubahan yang memang itu tidak bisa dikatakan dengan biomekanika ya. Kalau masih awal ya, karena kan mualnya pas awal-awal ya. Pas awal-awal itu. Jadi memang hormonal ya. Tapi rata-rata yang memang sudah bermasalah kok sampai mual itu memang sudah ada masalah di lambung sebelumnya, sebelum hamil itu sudah ada. Ya. Siap. Nah, ini yang berikutnya ini dari Mbak Eka. Mbak Eka, izin bertanya Bunda, apakah asam lambung bisa naik jadi asma? Kalau tadi itu runtutannya dari lambung, terus muncul GERD, lalu anxiety, apakah bisa juga memunculkan apa sesak mungkin ya? Napasnya jadi sesak atau asma? Asma atau sesak ini? Asma ini pertanyaannya masalahnya. Oh, penyebabnya muncul nih hiatus hernia ya. Ini dokter Rahmat. Iya, akhirnya. Dokter Rahmat ini. Kapan kok kita bilang dokter Rahmat ini? Oke. Oh, alah. Wih, datang keluar. Ya, saya kira sih, Itu saya Masya tanya. Allah. Ya, nanti jadi pertanyaan baru ini buat narasumber yang lain ini. Oke. Asma lambung jadi asam lambung jadi asma. Nah, kita lihat lagi gambarnya tadi ya. Nah, mungkin ada yang kurang paham. Ayo, kalau kita bisa melihat gambar yang kita share tadi, di mana tadi? Sebentar, hilang. Bentar. Nah, saya cari dulu gambarnya ya. Jadi sebenarnya kalau sudah kita lihat secara biomekanika, kenapa kok asam lambung apa jadi asma? Bukan berarti, oh kalau sakit asam lambung sakit GERD jadi asma, boten. Tidak ya, boten. Tidak ya. Tapi kalau kita lihat secara ininya, secara biomekanikanya, nah dulu di atas saja Bu, kalau sakit. Oh gimana Bu? Nih. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kan bisa menjelaskan eh pada pasien asma pun juga ada yang tinggal seperti ini. Ya, kemarin saya bukan nggak ada pasien kayak gini ya. Jadi kita lihat pasien yang itu dengan sudutnya lancip, bungkuk ya, bungkuk gitu sudutnya lancip gitu ya, maka pastinya lihat rongga dada menyempit. Nah, lihat paru-parunya otomatis dia akan menyempit, rongga dada nyempit, paru-parunya ketekan ya, dia tidak bisa mengembang dengan maksimal ya. Kemudian nafasnya dipendek dan cepat lelah, oksigen kurang optimal. Ya, ini otomatis akan menjadi sesak. Ya, tapi sesaknya adalah dia nafas tidak optimal. Nah, asmanya dari mana? Asmanya itu kan asma adalah dia ada penyempitan dari asma adalah dia ada penyempitan di saluran nafas. Nah, kenapa kok terjadi penyempitan di saluran nafas? Kalau kita nyebut asma itu adalah akibat peluntiran. Ya, saluran nafasnya kan dia kepuntir sehingga dia menjadi cepit ya kalau adalah kepeluntirnya tersumbat makanya ya, nafasnya ketika khas itu asma itu ketika dia ngambil nafas dia oke bebas tapi kita ngeluarkan nafas dia bunyi nih keluarkan nafas ambil nafas enak keluarkan nafas nih gitu itu asma jadi dia ada sumbatan yang kesumbat karena terpuntir ya kemudian dia berarti kan ada tubuh yang atas dia itu yang geser apa namanya ya ini kepuntir lah ya terpelintir di situ, ada pelintiran di situ, itu asma. Terus ditambah sudah bungkuk gitu, ya otomatis dia kan rongga semakin sempit. Ya, semakin sempit sudah sempit kecepit pula gitu ya kan. Makanya terjadi asma. Jadi bukan karena GERD-nya, tapi memang posisi tubuhnya dia membungkuk.
Ya, sehingga rongga dadanya sempit, asmanya dia menjadi sesak. Ya, itu yang kita bisa bikin, oh jadi asmanya dari situ. Ya, jadi bukan berarti GERD-nya bikin asma, tidak. Itu satu kesatuan. Ya, jadi ada pasien dia ada GERD-nya, ada asmanya, ada sakit jantungnya bisa. Karena memang itu kan posisi punggung atas itu kan macam-macam organnya. Jadi bukan GERD jadi asma bukan. Dan ya Ini hiatal. berikutnya, ya berikutnya dok, monggo dari apa ini jawabnya hernia hiatal ini. Nah, hernia hiatal ya. Ini yang tahu hernia hiatal cuma dokter Ya, Ahmad ini yang tahu hernia hiatal itu apa. nah ini, nah, ya Izin saya bahasanya menarik ini, itu ya. mengundang. Ini sudah saya pelajari tadi kemarin hernia hiatal. Nah, jadi hernia hiatal itu kalau mungkin yang bukan Pak Super, yang bukan dokter bingung ya, apa itu hernia hiatal? Ini memang ini ya. Cara saya cari gambarnya dulu ya supaya paham ya. Kalau bukan dokter nggak ngerti hernia hiatal itu apa. Dokter Ahmad ini bikin jadi kepo, nambahin PR saya ini. Ini ya, saya ngambil di Google aja deh. Apa itu hernia hiatal? Nah, kelihatan ya. Nah, ini namanya hernia hiatal. Hernia itu apa? Hernia itu berarti ada sisi dari kalau di bagian dari pencernaan, jadi bisa usus, bisa lambung, bisa macam-macam. Rata-rata usus ya kalau hernia itu yang dia itu keluar dari rongga perut. Ya, berarti kalau hernia hiatal itu terjadi di diafragmanya itu bolong. Jadi harusnya ini diafragma ya. Diafragma harusnya dia kan fix ya. Dia fix ada lubang dikit buat saluran esofagus. Ya, tapi yang terjadi diafragmanya ini longgar sehingga saluran esofagus yang harusnya jepit di sini, diafragma harusnya tempatnya di sini. Itu pas di diafragma itu harusnya nyantolnya itu di eh, katup esofagus bagian bawah. Nyebut Mas Angelman. Itu ternyata dia geser, jadi ada sisi lambung yang dia itu ke atas, menonjol ke atas karena kelemahan dari diafragma. Ya, diafragma itu adalah batas antara rongga dada dan rongga perut. Itu dibatasi dengan diafragma. Ternyata diafragmanya lemah. Ya, bolongannya itu kelonggaran. Ya, sehingga apa namanya? Ada lambung yang kok dia bisa sampai ke atas ya. Kok bisa ya? Karena kelemahan dari dinding diafragma. Nah, penyebabnya apa, Pak Dokter? Penyebabnya adalah kekendoran. Ya, ya kita bayangkan ketika pasiennya itu bungkuk semua organ kita nyebut semuanya kendor. Jadi jantung itu harus dia bisa bisa jantung itu harus dia bisa bergerak memompa dengan baik ketika tubuhnya bungkuk dia hanya karena kekendoran semua organ tubuh dia geraknya itu tidak optimal, akan lemah. Intinya melemah lah. Tak, termasuk semua struktur dari tubuh dia akan lebih melemah gitu ya, termasuk diafragma ketika dia itu kan dia kalau bungkuk otomatis kita tahu ya tadi gambarannya adalah gambaran dari bungkuk adalah sebentar tadi kita kembali lagi yang tadi ya. Artinya hernia hiatal itu berarti dada ke atas, apa maksudnya lambung ke atas ya? Iya, Lambung yang mendorongnya ke atas, lambungnya bukan ke itu bawah ya? naik Beda ke lagi. atas, lambungnya itu ada yang naik ke atas rongga dada, harusnya dia kan berada di, Oh, tapi karena diafragmanya ya, bolong ya, 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 ya. diafragmanya tuh lebaran bukanya ya akhirnya dia bisa naik ke atas. Nah itu kalau secara medis oh itu sudah kelainan anatomis gitu ya, sudah kelainan anatomis dari sononya gitu ya, dia berarti diafragmanya itu sudah longgar duluan, ciptaannya sudah seperti itu ya, hernia hiatal. Tapi kita bisa apa namanya bisa mengasumsikan bahwa oh ya bisa jadi karena salah satunya adalah karena dari, ya selain defek ya Ustaz Rahmat ya. Dokter Rahmat, jadi kalau defek secara medis kan defek defek itu apa? Ada cacat. Cacat di diafragma kalau di medis itu ya. Tapi kalau di ini kita bisa nyebut ini kekendoran sehingga kaki kendornya, seluruh organ tubuh itu otomatis dia kan geraknya tidak senormal, dia akan lemah, gerak ususnya akan lemah, gerak jantungnya akan lemah, gerak paru-paru jadi akan tidak bisa ngembang dengan sempurna, kan otomatis dia akan lemah ya karena ketekan semuanya, nah termasuk dari diafragma.
dia sudah ketekan ke bawah karena posisi bungkuk badannya. Ya, saya gambarkan seperti ini ya. Saya kembalikan ke slide yang tadi. Ini yang neranginnya harus pakai gambar ini. Kalau nggak pakai gambar saya nggak bisa. Ada gambar satu lagi sebenarnya, cuman nggak salah tambah susah. Ya, jadi ketika bungkuk ini semua organ itu kan ke bawah ya. Bungkuk ini semua ketekan ke bawah ya, termasuk diafragma dia akan ketekan ke bawah. Nah, ini diafragma ketekan. Ya, dia akan turun. Dia coba sebutkan. Ketika bungkuk, dia akan turun dan melemah. Tapi ketika ada lubang di sini yang harusnya ini ya, di sini ya, dia tempat untuk membukanya, tempat saluran dari esofagus. Nah, dia kan otomatis akan melonggar. Sudah ketekan ya ke bawah. Lah ini kan lambung misalnya dia ada gas yang berlebih, otomatis dia akan mendesak semuanya kan termasuk ke atas. Nah, makanya lama-lama ya akan longgar, dia akan menculut akan menonjol ke atas gitu ya. Jadinya kan sebut hiatal hernia gitu ya. Dia bisa naik ke atas lambungnya, bisa gitu ya. Itu Bahasa awamnya mungkin gasnya itu mendorong mendorong apa? bisa Secara bebas bisa jadi mendorong seperti itu. ke atas, bukan? Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi karena Bisa memang jadi dia seperti itu itu. kelemahan dari diafragmanya dia lemah akhirnya bolongannya semakin lebar. Nah, itu juga otomatis kan adanya organ itu bisa 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 hernia juga, bisa ke atas juga. Salah satu di kelemahan dari Ya, intinya kan kalau kelemahan dari diafragma gitu ya. Jadi itu. Tuh, karena kalau kita secara ya, PNZ ya, ya sebelum saya ini ke Budiah ini masih nyambung yang terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami sering mengeluarkan gas dari mulut atau sendawa, posisi punggung agak bungkuk, lihat kanan agak menonjol. Apakah termasuk GORD juga ya, Dok? Nah, gimana gimana? Kalau ya. saya sudah di Kalau ini sering sendawa, lihat kanan menonjol, apakah termasuk GORD juga ya? enggak. Ini, Kalau sendawa, tadi kan sebutkan ya, sendawa itu bisa jadi GERD, bisa jadi cuma sakit lambung aja. Khasnya GERD adalah ada rasa panas di dada, heartburn kita nyebutnya. ada Itu bawaan. khasnya GERD. Tapi kalau cuma sendawa aja, mungkin cuma lambung sakit apa sakit lambung, sakit mah ya, sakit mah aja. Ya, khasnya ada GERD adalah ada asam lambung yang naik ke atas, artinya ditandai dengan rasa panas di dada. Nah, itu GERD. Jadi saking nyerinya itu dia harus ke IGD. Mbak Ika Dahlan ini ada ini. Ini pasien GERD juga itu. Pasien GERD saya itu. Iya, iya. Jadi pas super sekarang. Ya. Dahlan itu kalau pas lagi kumat sudah. Mbak, aku mau mayur. Itu kumat GERD. Salah posisi nerapi itu paling sering. Ya. Lika kanan menonjol, kanan Berikut, melintir ya. Itu tadi sama kayak pasien saya yang tadi ya. iya. Kadang kalau lagi nggak enak, lihat ke kanannya muncul lagi tuh. Jadi makanya sebulan sekali masih terapi. Karena bikin sebulan lagi, karena melintir. Ya. Jadi GERD tandanya adalah ada rasa panas di dada. Kalau cuman kembung, cuman sakit lambung, belum sampai ke GERD maksudnya ya. Berarti yang masalah itu di lambungnya, bukan sampai asam lambung naik ke atas, itu belum GERD. Ya, berikutnya dari Pak Ano. Pak Ano, kadang orang tua suka minta anak kecilnya menginjak badan. Oh, Badannya nggak sangat capek ngefek. apa-apa gitu. Sangat ngefek. Nah, sangat ngefek ini. Kalau misalkan sudah Sangat tipe ngefek. dadanya cekung belakang, diinjak sekali, aduh, Ya, jadi itu suami saya itu. seperti ini ya. Suami saya itu ternyata suka diinjek ya sama anak-anak tuh suka diinjek. Efeknya apa? Ketika pas COVID itu saya terapi beliau tipenya S. Ya, S. Saking seringnya diinjek. Ya, saking diinjek. Jadi kalau setelah sakit apa itu nggak diinjek ya, saya S ya. Setelah kita terapi selesai, jadi ya, setelah COVID selesai jadi C dia. Jadi aslinya C ya. Tapi karena sering diinjek jadi S ya. Itu banyak pasien kita yang memang rata-rata, oh enak dok saya kalau diinjek iya, tapi tulang belakangnya semakin melesek. Semakin masuk tulang belakangnya dia semakin sakit. Enak sementara tapi akhirnya ngikutin sakitnya. Semakin sakit tulangnya semakin main, semakin lama, semakin berat. Ya, enak sesaat aja. Ya. Oke. Rohika Dahlan Hadiroh yaitu pasien kerjanya. Oh, ini hadirohnya. Ya, itu. Cuman nggak ada anxiety-nya Rohika Dahlan. Oke, tadi ada yang tanya yang belum ya. Lalu ada yang tanya lagi apa lagi nih? Tadi itu apakah ngorok
juga Ngorok, disebabkan penyempitan saluran nafas. ngorok itu ya saluran nafas memang pimpitan, tapi cenderung ya coba intinya ngorok itu kalau di medis namanya pangkal lidah jatuh ke belakang. Gitu ya. Kenapa pangkal lidah jatuh ke belakang? Ya, karena posisi apa ya kita nyebutnya? Masalah servikal lah intinya ya, masalah di tulang leher lah. Ini kayak gitulah. Masalah tulang leher. Nah, apa yang bikin menyebabkan masalah tulang leher? Karena masalah di pinggul dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau terapi itu jangan ngoroknya aja. Terapi mulai dari bawah. Ini secara holistik lah. Sesuai penyimpangan tubuhnya aja lah. Ya, penyempitan iya. Karena masalah dia pangkal lidah jatuh ke belakang, ngorok itu kalau secara medis. Yang bikin pangkal lidah jatuh ke belakang itu apa? Biasanya masalah cervika. Tapi ya itu terapinya sesuai penyimpangan aja. Enggak usah nanti kalau ngorok di terapi apa? Nah, itu bukan PSN banget. Jadi kalau sakit apapun ingat sesuai penyimpangan tubuh. Jangan pernah tanya. Kalau sakit ngorok di gerakannya apa gitu. Jangan susah itu kalau mikir ya. Ya. Tadi ya satu lagi yang tanya. Baik, nah ini iya ada Pak Ano, Pak Ano dari Jakarta. Kalau pasien sudah pasang ring, Ini yang apakah bisa itu diterapi setelah 2 bulan? ya Nah ini sudah diulang 2 kali ini. pasang Ini ring kalau saya ya iya nggak masalah Pak, nggak masalah. Jadi sebenarnya tidak pasang masalah. adalah membantu supaya katupnya dari esofagus itu berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Nah, secara sistem kita benahi rangka tubuhnya yang menyebabkan kenapa katupnya melemah. Berarti kan kasarannya tidak ada masalah gitu. Justru akan menguatkan fungsi dari lambung itu supaya tidur lagi. Masalah Pak? Nggak masalah. Silakan diterapi aja supaya tidak pasang ring lagi. Karena nanti efeknya itu bisa pasang ring di mana-mana itu. Ya, apa? Ya, ini mungkin terakhir ya dok ya. God Sebelum bikin nanti aja di itu. kesimpulan, ini ada dari Abi ya, anxiety. Gimana cara menjelaskannya? Ini yang paling penting ini kalau sudah ketemu dengan Kalau orang God bikin nasihat itu sebenarnya. iya. Kalau misalkan saya boleh sharing sedikit, jadi biasanya begini, apa sebenarnya otak kita ataupun tubuh kita itu bisa bekerja tentang prosesor. Prosesornya itu dinamakan otak. Nah, kalau nutrisinya otak itu oksigen dan darah, sedangkan dalam kondisi rongga dada yang semakin menyempit, tandon dari oksigen yang disebut rongga dada atau paru-paru itu sudah semakin menyempit, salurannya menuju otak pun juga semakin banyak yang menghalangi ataupun menyempit, akhirnya distribusi nutrisi utama untuk otak itu akhirnya juga semakin menipis. Artinya kalau misalkan makanannya otak sendiri saja sudah tidak terpenuhi secara maksimal, maka secara otomatis uh, kita bayangkan, kita analogikan kalau handphone itu kalau apa RAM-nya itu berkurang, sedangkan aplikasinya banyak yang sedang loading ataupun sedang bekerja, itu otomatis handphone itu bisa panas ataupun bisa demam, apalagi manusia gitu. Nah itu yang biasanya kalau misalkan bertemu dengan terutama ke keluarga ya, ke keluarga agar tidak menanggapi klien-klien yang mempunyai keluhan anxiety itu dengan biasanya kalau sudah sering ngomel itu biasanya malah justru dimarahin nantinya. Yang bersangkutan malah sebenarnya itu kasihan. Mereka butuh dirangkul, butuhnya itu ditenangkan. Jadi karena otaknya tidak bisa mendapatkan nutrisi, akhirnya logika berpikirnya itu sudah tidak bisa beroperasi secara maksimal. Kurang lebihnya kalau misalkan dari pengalaman saya pribadinya kurang lebihnya begitu. Satu baru, Assalamualaikum dok, saya dari Malaysia. Wah ini, boleh. Bagaimana GERD bisa buncit perut membesar? Bagaimana GERD? Apa Kak Azwan ini? Abang Azwan ini ya, maksudnya GERD bisa membuat perut buncit begitu ya? Apakah GERD bisa membuat perut menjadi buncit atau perut membesar? Kira-kira gimana dok? Apakah perut buncit itu salah satu akibat dari GERD? Maksudnya, gitu ya? Gitu bang. Iya. Apakah GERD itu kawan-kawan masalah ini? Oh Betul, siap. kayak gitu Masuk pertanyaannya. kelebihan. Iya.
Siap, siap, siap Kak Fidrian. Ya, sebentar. Jadi apakah perut buncit itu bisa diakibatkan oleh Berbuncit, berbuncit, keluhan GERD? juga berbuncit bisa ya. Perut buncit bisa ya? Ya, nggak tahu nih saya berbuncit nggak bisa ya. Saya ya Pak ngubungkan ini sini. Ngubungkan. Ya, jadi kalau kita lihat gambar yang tadi kita share, kita- kan kelihatan ya efek dari kekendoran. Jadi kekendoran itu kalau misalnya pasiennya positif bungkuk, nah, kita lihat pasien ini. Nah, lihat ya. Nah, lihat ya. Ketika ada posisi dia bungkuk seperti ini, ya, eh, punggungnya lancip, ya. Kita lihat kalau kendoran berarti seluruh dari organ itu dia akan ke bawah, numpuk di sini. Nah, pasti dia akan buncit, buncit. Kan berarti akan terlihat buncit. Kenapa? Karena kendoran. Tapi apakah perut buncit itu mesti GERD? Enggak juga. Enggak ya. Enggak ya. Enggak ya. Tipe S juga bisa buncit ya karena perutnya kan gitu ya. Ya, enggak mesti ya. Ya harus cuman kelihatannya dia akan lebih buncit karena kelihatan lebih kendor gitu aja. Tuh ya. Kayaknya mau nyambung. Apakah pasien batu empedu sebelumnya sebagai pasien GERD, kebanyakan pasien batu empedu punya keluhan di lambung? Pasien batu empedu sebelumnya sebagai pasien GERD, kebanyakan Ya, pasien batu empedu jawab tadi mempunyai ya. keluhan lambung. Betul. Jadi yang kemarin ada yang tanya kan, apakah efek samping dari minum obat lambung, ya, itu kan menekan asam lambung. Ya, otomatis ketika asam lambungnya tertekan, tertekan stres. Ketika asam lambungnya tertekan, itu kan dia, ya kita gini, empedu itu sama ya. Jadi dia akan mengeluarkan cairan empedu sesuai dengan demand, sesuai dengan oh ini asamnya segini, saya keluarkan segini aja gitu. Ini asamnya tinggi, oke saya keluarkan banyak gitu. Jadi ketika misalnya dia lambung itu karena asam lambung berlebih atau sebenarnya naik ke atas, maka sama obat dokter dikasih obat untuk meredakan asam lambung sehingga asam lambung dia akan lebih alkali, tidak seberapa asam. Efek yang pertama adalah dia apa namanya tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Kenapa? Harusnya asam itu dia mencerna dengan bagus ya, dia bisa menjadi gugur dan seterusnya. Tapi karena dinetralkan, otomatis dia tidak ada yang kedua, yang pertama. Yang kedua, ketika dia mengalir ke apa namanya ke usus kecil, kan empedu dia sudah siap yo. Nanti kira-kira ini asam banget nih, saya mau nyiapkan untuk bisa keluar. Ternyata, oh kok ternyata netral ya. Waduh, nggak jadi keluar. Asam lambung nggak jadi keluar, dipending dulu, ditunda dulu keluarnya. Lama itu akhirnya kenapa kok lama-lama ke pasien yang dia pusat sakit asam lambung lama-lama kok dia jadi suatu empedu? Ya itu tadi, ketika dia mau keluarkan empedu mau keluar ternyata oh asam lambungnya tidak berapa asam ya sudah saya keluar dikit aja. Keluar dikit aja lama-lama dia numpuk di empedu lah jadilah batu empedu. Ya, bisa jadi sebelumnya memang dari itu karena efek obat-obatan iya bisa memang. Ya, tuh. Tuh. Kalau misalnya Siap, saya jelaskan dok. Ya, monggo dilanjut. ya insya Allah itu. Ya, baik. Abang Aka, Bapak Ibu sekalian, karena ini di Surabaya juga sudah jam 14.16, kurang sebelum kita akhiri mungkin Insya Allah kita minta Dokter Kurnia untuk memberikan kesimpulannya. Kira-kira kesimpulannya apa? Lalu apa yang terbaik buat kira-kira apa? Uh, apa yang bisa dibagikan buat kami para pasgruper, terutama kami yang memang sudah menyiapkan untuk bisa bisa membantu yang lainnya. Kira-kira apa kiat-kiat apa saja yang bisa kita terima dok? Kira-kira dengan yang ada hubungannya dengan kasus materi pada hari ini. Yang penting Monggo dok.
bisa diberi kesimpulannya gitu. Jadi simpulannya adalah kalau Ustadz Haris bilang dulu ketika mengajarkan tentang GERD ya, di algoritma jantung itu khas pada pasien GERD adalah dia punggungnya lancip ya. Punya lancip, terus hanya saking lancipnya sehingga katup dari, nah kalau saya bilang Haris bilang nggak bisa ya. Ini artian ya itu kalau kita secara medis, nanti yang bermasalah di GERD adalah ada kelemahan pada katup esofagus bagian bawah, katup kerongkongan bagian bawah. Nah, apa yang menyebabkan katup kerongkongan itu dia jadi melemah? Karena posisi dia punggungnya lancip, bungkuk, sehingga terjadilah kekendoran. Ya, belum nanti kalau ada pelintiran, ya tambah belum teman-teman ya. Jadi kalau udah kendor, otomatis katup tidak bisa menutup dengan baik. Ya, dari kekendoran itu dia intinya seluruh organ tubuh kalau kekendoran itu dia akan melemah. Udah usus dia akan lemah, makanya pasien sering kembung, kemudian jantungnya juga akan lemah, ya dia sering sesak, sering apalagi paru-parunya ketekan, ya dia akan sering sesak, napas tidak bebas, ya dia akan pucat ya, pucat ya. Kemarin juga kita ada pasien GERD itu datang dari Sidoarjo juga pucat, pucat sekali ya. Itu dan ketika pucat itu ya otomatis apa lambung bermasalah, makanan apapun tidak bisa diserap dengan baik. Nah, makanya ya, solusinya apa? Berarti solusinya sudah kita tegakkan ya dengan gerbok tadi, ya gerbok tadi ya kalau gerbok tadi ditegakkan posisinya dan kita PR-kan rutin gitu ya, diselesaikan ininya insya Allah bisa jadi solusi ya GERD ya. Tapi kalau misalnya dibiarkan lama-lama pasien GERD itu kalau sudah sakit lambung, rata-rata pasien GERD itu dia akan semakin bungkuk. Kenapa? Dia ngikutin sakitnya. Ya semakin bungkuk, semakin bungkuk, akhirnya GERD-nya semakin parah. Makanya kenapa kok ada yang bilang, oh bisa meninggal kenapa? Karena sakit lambung. Karena GERD. Oh, sakit lambung gitu, bikin serangan jantung ya. Kalau kita paham mekanisme PAZ mungkin bisa ya, tapi secara medis enggak gitu. Itu karena masalah ininya ya. Nah, lancip sudut ya bener. Lancip sudut ya. Katut injak lah bahasa Malaysia. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Pak bersudut ya lancip itu emang apa eh, apa bukunya bersudut seperti itu. Ya, itu jadi ini sebagai info tambahan bahwa oh masalahnya adalah karena kendoran sehingga dia katupnya itu melemah, nah akhirnya dia jadi reflux atau asam lambung naik. Ya, berarti gimana ya selesaikan masalah postur tubuhnya ya tubuhnya selesaikan kasih PR tadi ya gerbek tadi ya bisa angkat gerbek bisa dengan disangkain gerbek gitu ya maka insya Allah kalau sudah dia lurus dan dikuatkan ya kan insya Allah bisa. Insya Allah itu aja semoga bermanfaat dan semoga nanti kalau sudah ketemu dan banyak ya cukup pasien GERD itu cukup banyak dan itu memang banyak ada bahkan ada grupnya itu pasien GERD itu insya Allah bisa menjadi suatu solusi bagi kita untuk bisa lebih manfaat bagi umat insya Allah gitu. Amin amin Allah amin. Jazakallah khair Dr. Kurnia Widiasri. Alhamdulillah Bapak Ibu kajian pada siang hari ini sudah dan sangat sangat menarik. Jadi sekali lagi ini tadi sempat ada yang menanyakan apakah PDF-nya itu nanti bisa di-share. Nanti yang akan kita share adalah record atau rekaman dari Zoom pada siang hari ini. Jadi mungkin Bapak Ibu daripada ngeliatin PDF-nya mendingan nonton videonya aja. Ya, Biar karena sekalian PDF sama bisa penjelasannya. bicara. Iya. Bicara. Iya, nanti malah bingung nanti. Lihat gambarnya malah bingung nanti ya. Ini tadi yang mana ini tadi penjelasannya? Ya, insya Allah nanti akan di-share ke para peserta yang hadir pada siang hari ini. Dan sekali lagi, jazakumullah khair atas segala semangat, atas segala istiqomah untuk tetap belajar. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dan harapannya manfaatnya bisa terus mengalir hingga yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, nanti setelah kita akhiri, mohon bisa dibantu untuk bisa open cam. Nanti kita sama-sama foto, kita sama-sama nanti kalau misalkan sudah difoto, kalau bisa di-share ya, di-share atau dibuat status bahwa kita masih terus akan belajar. Jadi tidak akan ada berhenti untuk kata belajar. Baik, kita akhiri dengan 3 kali istighfar dan doa kafarat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fakhrul Razi, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, foto dulu wabarakatuh. ya Bang. Bu, monggo bisa Terima kasih Bu diamankan. Dokter. Iya. Strik pertama, sebentar. Salah Nah, ampas belum nih. ya ada Mbak Mei. Bentar. Oh iya, siap. Nah, ini baru layar 1 ya. Tunggu yang lainnya belum kita tunggu. Bentar, sabar. Nah, 2. Bentar, ulang 1 lagi. Ada yang video itu. Ya, ada video. Oke, sudah. Itu. Oke. Jazakumullah khair. Wah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Sama-sama, Pak. sama. Bu Ika. Masya Allah. Malaysia. Waalaikumsalam. Keluar gimana cara? Udah belum?